Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbagi lagi tentang multi time frame ya. Jadi pembahasan kita tentang BBMA itu tidak jauh-jauh dari multi time frame, karena kuncinya ada di pembacaan multi time frame-nya ya. BBMA ini akan akurat apabila kita memahami analisa multi time frame ya. Pada video sebelumnya yang membahas tentang ini ada, kalau nggak salah, di GBP/USD ya, yaitu tentang penetapan target dan stop loss berdasarkan time frame ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada pair USD CAD ya, dolar Kanada ya. Ini kalau tidak salah sudah 3 kali open, 3 kali close ya di posisi ini. Di VIP kalau tidak salah sudah 3 signal ini, close dan masuk lagi, kemudian close, masuk lagi, dan ini yang ketiga ya. Jadi coba kita lihat ya, ini dasar entry-nya, kenapa ini berlama-lama entry di sini dan fokus pada sell saja. Karena ini re-entry di monthly ya, re-entry di monthly, yang mana pada pertama kalinya dulu saya sampaikan ini re-entry pertemuan antara MA510 high dan mid BB dan MA50. Mid BB dan MA50 baru saja akan crossing ini ya. Jadi time frame monthly baru akan memulai perjalanan turun, tren turun baru akan terbentuk ya, ditandai dengan crossingnya mid BB dengan MA50 naik ke atas mid BB. Itulah kenapa ini sangat potensial, dan sampai saat ini saya masih mengincar posisi ini ya, sudah 3 kali entry. Jadi bagaimana sebenarnya caranya? Kenapa tidak kita langsung saja ambil sell di sini, TP di low BB? Karena kan target re-entry itu sebenarnya low BB kan gitu. Itu yang akan kita bicarakan di sini ya. Sebenarnya tidak jadi masalah bagi yang memang swing trader ataupun long term trader ya, karena time frame monthly itu hanya dipakai oleh swing trader paling minim 4 bulan 5 bulan ya. 4 candle kan masih wajar. Kalau kita trading di H1, 4 candle H1 kan 4 jam. Jadi kalau trading di monthly, 4 candle monthly itu yang 4 bulan kan gitu. Oke, di sini kita lihat ya perjalanannya. Ini MN ini sudah tidak perlu kita bahas lagi karena dia memang sudah di areanya. Yang jadi permasalahan sekarang di weekly ini pun tidak ada masalah sebenarnya. Di daily ini ada yang perlu kita bicarakan di daily ini ya. Disinilah topik pembicaraan kita supaya kita paham bahwasanya multi time frame itu sama seperti kita ibaratkan rute ya, rute perjalanan ya, rute perjalanan dari kota A, misalnya bus ini dari kota A ke kota B, misalnya seperti itu. Contohnya bus, kita katakanlah bus ALS ya, dari Medan ke Jakarta tujuannya. Tapi dia tidak langsung Medan ke Jakarta, masih dia Medan mungkin masih ke Padang gitu atau Pekanbaru gitu ya. Kemudian dia ngambil sewa di situ segala macam, round-round, akhirnya berangkat lagi menuju ke Jambi segala macam, akhirnya beberapa saat tidak langsung ke Jakarta, kira-kira seperti itu. Begitu juga perjalanan candle ini ya. Jadi tidak serta-merta karena dia re-entry monthly langsung berjalan menuju low BB ya. Dia butuh proses. Karena apa? Karena dia menghargai time frame di bawahnya juga. Time frame juga punya setup. Semua time frame punya setup kan seperti itu. Monthly sudah punya setup sell, akan tetapi weekly punya setup sendiri, dia masih buy kan seperti itu. Daily juga seperti itu ya.
Secara rumus multi time frame ya, yang valid itu pada time frame tengahnya itu tidak ada momentum, dan pada time frame terkecilnya, jadi analisa multi time frame pasangan monthly ini yang terkecilnya adalah di daily ya. Jadi dia akan valid apabila di daily itu ada setup lengkap ataupun ada minimal CSAK. Yang jadi masalah ini kan sudah ada CSAK ya, beberapa minggu yang lalu ya ada CSAK, tapi kenapa masih naik lagi? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini Anda akan lihat bagaimana kenapa ini naik. Itu karena setup di atasnya ya. Coba kita perhatikan daily ini saat dia membentuk CSAK sell, di weekly itu baru re-entry ya, baru re-entry buy di sini di MA low. Ini yang shadow yang candle merah ini menyentuh MA 5-nya. Ya, ini ada CSAK-nya. Kemudian ini dia menyentuh MA 5 low. Ini bisa kita artikan sebagai re-entry buy weekly. Namun dia belum menyentuh MA 10. Jadi ini belum kita katakan re-entry yang valid atau kukuh. Jadi bisa saja penurunan kali ini dia hanya akan sampai di sini juga, MA 10 low dulu. Supaya valid dulu re-entry buy-nya dan dia habiskan kekuatannya untuk MHP di sini ataupun ekstrim. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makanya pada signal kali ini juga saya menargetkan tidak lebih dari 26995 di MA 50 weekly daily. Kenapa? Karena weekly-nya belum pernah menyentuh MA 10 ya. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya dia tembus terus, ya tidak jadi masalah. Kita bisa entry lagi di re-entry CSAK daily. Jadi banyak tempat entry. Yang penting kita sudah tahu tujuannya. Jika ini valid, analisa ini valid, dan pembacaan kita tentang re-entry ini valid, maka tujuannya akan seminimal-minimalnya di low yang pernah ada di sini, monthly 20.500. Jadi ada 800-an pip atau 8.000 poin ya. Inilah potensi dari satu setup monthly. Kita bisa masuk berkali-kali jika kita paham di mana rute-rutenya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini tadi masalah ini, kenapa sudah ada CSAK tapi belum mau turun. Padahal ini sudah time frame terkecilnya. Dan inilah yang sering disebut analisa paling multi time frame yang paling akurat. Apabila kita menunggu ada setup lengkap di time frame paling kecil. Ya, jadi kalau yang disampaikan kebanyakan orang cukup ekstrim saja, misalnya ada yang kode REE seperti itu ya, re-entry extreme atau REM re-entry extreme MHP atau RRE re-entry extreme, itu tidak terpakai kalau menurut saya ya. Karena bagaimana mungkin kita masuk di ekstrim sedangkan dia masih punya momentum ya, kecuali mungkin targetnya TP wajib. Untuk jarak-jarak jauh itu tidak berlaku ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini sudah ada CSAK-nya tapi dia masih naik lagi terus. Dan ini CSA lagi, candle arah awal lagi ya. Candle hari Kamis ini close di bawah MA low. Ya, jadi itu makanya ini saya coba lagi pasang di sini jebakan-jebakan ataupun jaring-jaring ya di sini untuk menargetkan ke MA 50 daily ataupun sekitar, tidak sampai, ini belum sampai ke MA 10 weekly. Ya, jadi poin pentingnya di sini adalah pembacaan multi time frame-nya, bukan masalah yang lain. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah supaya clear pemahaman kita tentang perjalanan multi time frame ini. Ya, jadi kenapa sudah ada CSAK tapi belum juga? Itulah alasannya, karena di weekly belum valid. Di weekly masih buy ya. Jadi perjalanannya setelah ini nanti misalnya mencapai target, contohnya dia belum langsung turun juga ya.
Misalnya ini, seandainya ini terjadi turun hingga ke sini, nah, ini belum langsung turun juga. Karena apa? Karena dia akan membentuk lagi reentry sekali lagi, reentry CSAK. Ya, ini tidak kita bahas lagi yang time frame H4, H1, M15 ya, itu punya gelombang-gelombangnya tersendiri lagi. Yang penting sedikit rute yang agak lebih besarnya seperti ini gambarannya, baru kemudian dari reentry CSAK ini akan momentum di daily. Dan ketika daily ini momentum, itulah yang salah satu ciri-ciri validnya reentry monthly. Ya. Karena apa? Karena kekuatan adalah momentum. Apabila time frame kecilnya sudah momentum, maka kekuatan dimulai dari situ. Ya, itu saja mungkin sekilas tentang pembahasan multi time frame, lanjutan dari video sebelumnya mengenai ya kira-kira seperti ini juga, relevan juga dengan video ini, yaitu tentang dasar-dasar analisa multi time frame yang harus kita pahami. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.